Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin. Allahumma amin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar akidah akhlak. Pelajaran ke-7 yaitu kalimat thayyibah kedua yaitu ta'awudz. Tapi sebelum itu marilah kita memulainya dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peta konsep pembelajaran kalimat thayyibah 2 yaitu yang pertama bacaan ta'awudz. Tahukah kamu apa kalimat ta'awudz itu? Yang kedua, melafalkan ta'awudz. Kapankah kalimat ta'awudz itu dilafalkan? Yang ketiga, manfaat melafalkan bacaan ta'awudz. Mengapa kalimat ta'awudz dilafalkan? Yang pertama, bacaan ta'awudz. Tahukah kamu apa kalimat ta'awudz itu? Bacaan ta'awudz merupakan salah satu kalimat thayyibah yang harus terus diingat dan dilafalkan oleh kaum muslimin. Bacaan ta'awudz juga adalah bacaan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Tak ada seorang pun yang mampu melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai umat Islam memohon perlindungan kepadanya atas godaan syaitan yang terkutuk. Adapun lafal kalimat thayyibah ta'awudz yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maksud berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berlindunglah dan sandarkanlah semua urusan dan kehidupan kita kepadanya. Karena syaitan tidak pernah kehabisan cara untuk menggoda manusia. Yang kedua, melafalkan kalimat ta'awudz. Kapankah kalimat ta'awudz dilafalkan? Kalimat ta'awudz dapat dilafazkan kapan saja. Kita harus membiasakan melafalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca kalimat ta'awudz dapat dilakukan pada saat sebagai berikut. Yang pertama, ketika membaca Al-Qur'an. Syaitan tidak suka ketika kita melantunkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga dengan berbagai cara syaitan mengganggu manusia yang hendak membaca Al-Quran, agar supaya tidak khusyuk dalam membacanya, bahkan sampai kepada tidak jadi membacanya. Olehnya itu, maka kita dianjurkan sebelum membaca Al-Quran, bacalah ta'awudz itu. Yang kedua, ketika akan melaksanakan sholat, zikir, dan doa. Kalimat ta'awudz dilafazkan ketika hendak sholat, zikir, dan doa, agar kita melakukannya dengan tenang, khusyuk, dan konsentrasi. Jika kita sudah melakukannya, maka ibadah kita akan lebih maksimal. Ketiga, ketika akan melakukan semua pekerjaan baik. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Syaitan tidak senang dengan perbuatan baik dan positif yang kita lakukan. Sehingga syaitan menggunakan segala macam cara untuk mengganggu dan menggoda manusia agar tidak
jadi melakukan pekerjaan baiknya atau positifnya, seperti belajar dan sebagainya. Yang keempat, ketika sedang marah, khawatir, takut, dan ragu. Jika kita sedang marah, khawatir, takut, dan ragu, maka rentan sekali terhadap godaan setan. Dalam keadaan ini, manusia dapat dikuasai oleh setan. Untuk menghindarinya, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafalkan kalimat ta'awudz. Sejalan dengan ini, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya engkau tahu satu kalimat yang jika diucapkan, maka apa yang dirasakan, rasa marah, akan hilang, yaitu kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, manfaat melafalkan kalimat ta'awudz. Mengapa kalimat ta'awudz dilafalkan? Membiasakan diri untuk melafalkan kalimat thayyibat ta'awudz memberikan manfaat bagi orang yang melafalkannya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengakuan seorang hamba bahwa dirinya lemah, dengan demikian mengakui akan kemahakuasaan atau kemahakekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetahui bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi seorang muslim. Yang ketiga, mohon perlindungan diri dari berbagai kejahatan yang ditimbulkan atas godaan syaitan. Dan yang keempat, menimbulkan dengan jiwa. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Sebagai tugas, yang pertama, lafadzkanlah kalimat thayyibat ta'awudz dengan fasih dan benar beserta artinya. Kemudian, kirimkan ke gurumu melalui video. Yang kedua, kerjakanlah uji kompetensi bagian 1, 10 nomor, halaman 79 sampai 80. Sebelum saya akhiri, marilah kita menutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.